Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 23 Oktober pukul 5 lewat 14 menit. Gue mau bahas satu topik aja, yakni soal price to book value atau PBV. Yang mana di sini banyak orang-orang, termasuk teman-teman gue pribadi ya guys ya, yang kita berteman di YouTube. Kemudian kita ngobrol di Instagram, kan banyak tuh yang DM Instagram gua. Kemudian mereka juga kadang-kadang bertanya, "Bang, yang belum naik apa sahamnya?" Biasanya itu yang paling banyak ditanyakan dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang belum naik apa? Kemudian memang gue menjawab, ini gue kasih tahu ini gitu ya. Biasanya 3 sampai 5 saham. Coba lu pelajari lagi saham ini. Gue nggak nyuruh beli ya, tapi coba lu cek saham ini, coba lu pelajari saham ini. Dan kebanyakan dari mereka ya eh, mengatakan bahwa oh ini PBV-nya satu ya, PBV-nya dua gitu. Jadi ingat guys, price to book value. Nah ini guys, adalah acuan investor dalam memilih harga saham. Bagaimana cara menghitung price to book value? Gampang sebenarnya. Price to book value kan kita tahu dia dari ekuitas, ya kemudian dibagi jumlah lembar saham. Makanya gue selalu melihat mencantumkan price to book value di beberapa konten gua. Karena ngitungnya gampang, ekuitas dibagi lembar saham, ya. Ketemulah yang namanya book value. Nah, setelah ketemu book value, dia perbandingan dengan harga sahamnya berapa. Kalau harga sahamnya di atas dari book value-nya, biasanya memang book value, price to book value-nya itu di bawah satu. Kayak begitu guys. Cuman ingat ya, meskipun gue selalu mencantumkan price to book value di dalam konten gue, bukan berarti price to book value adalah satu-satunya indikator yang gue jadikan acuan. Kayak begitu guys. Jadi menjadikan ya, nah ini salah kaprahnya di sini guys. Menjadikan price to book value sebagai satu-satunya acuan ya, atau sebagai acuan pertama dalam screening saham, dalam memilih saham, itu termasuk salah kaprah di pasar saham guys, yang gue temui berdasarkan pengalaman gue ya. Akhirnya, wah ini PBV-nya di atas satu, yang paling banyak dan yang paling umum kayak begitu. Oh ini PBV-nya satu, akhirnya nggak beli. Karena menurut orang tersebut PBV di bawah satu itu yang terbaik. Betul, memang semakin bawah, semakin rendah PBV-nya ya, itu berpotensi risiko penurunannya pun semakin terbatas. Ya iya dong, karena kan dia sudah di bawah book value-nya. Tapi belum tentu PBV yang di atas satu atau yang valuasinya mahal, sebuah saham bisa turun sampai ke PBV di bawah satu. Belum tentu guys. Jadi ini salah kaprahnya guys ya. Jadi lu perlu tahu. Nah, banyak contohnya ya guys. Gua kasih tahu banyak contohnya. Contoh saham kayak jadi ada kemarin teman gua nanya, "Bang, kalau misalkan LSIP sama TAPG, inget guys, dari sejak setahun yang lalu, gue udah bilang bahwa TAPG bagus. Lu boleh cek di video gue sebelum-sebelumnya. Ini saham bagus. Kenapa saham bagus? Dia perusahaan yang manajemennya bagus, satu ya. Kemudian yang kedua, dia adalah perusahaan yang punya luas lahannya cukup besar. Kemudian yang ketiga, rata-rata usia tanamannya itu masih di usia 13 sampai 14 tahun, yang mana semakin dia tumbuh dalam beberapa waktu ke depan, semakin dia usia tanamannya bertambah, tonasenya juga bertambah. Dan TAPG jarang loh dikasih PBV di bawah satu. Tapi gue bilang TAPG bagus, dia berpotensi untuk naik. Tapi perlu sabar aja. Nah, ada yang membandingkan dengan LSIP. LSIP kan PBV-nya selalu di bawah satu, grupnya Salim kan. Cuman ya gue bilang TAPG. Ya akhirnya yang saat ini naik TAPG. TAPG naik, dan karena memang ada beberapa faktor lainnya. Artinya gini guys, itu TAPG ya. Artinya
Kalau misalkan kita lihat dari PBV aja, mungkin kita akan terjebak oleh LSIP. Karena kenapa? LSIP yang memang sahamnya PBV-nya di bawah satu. Selain itu apa ANJT, ini kita ngomongin sektor sawit dulu ya. ANJT kenapa bagus? Gue juga mengatakan ANJT bagus. Ya, salah satu sektor sawit yang bisa lu jadikan pilihan atau lu bisa coba lu pelajari lagi ANJT. Kenapa? ANJT ya. Kenapa gue katakan bagus? Memang dia valuasinya murah, dan Palokekong kalau gue nggak salah punya, Benix juga punya. Cuman yang gua jadikan dasar mengatakan ANJT itu bagus, sama seperti TAPG, karena kan kita ngomongin sawit. Dia punya lahan luas, ya. Kemudian luas lahan yang ditanami juga terus bertambah. Kemudian usia tanamannya ANJT itu juga masih muda-muda. Dia 11-12 sama TAPG. Beda kayak SMAR. Kemudian kayak apalagi Astra Agro Lestari, dia usia tanamannya udah tua, betul tonasenya lebih gede. Cuman dalam beberapa waktu ke depan nanti dia akan nanam lagi, mulai lagi dari yang usia tanamannya 7-8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kayak begitu guys. Makanya gue bilang ANJT termasuk salah satu yang bagus. Artinya apa? Itu kita baru ngomongin sektor sawit ya. Artinya apa? Di luar dari price to book value, yang paling penting adalah sebagai acuan kita tahu proyeksi laba perusahaan ke depan. Untuk mengetahui proyeksi laba ke depan bagaimana? Ya berarti kita harus tahu apa yang dilakukan perusahaan. Ingat, Pak Lokeng Hong waktu itu pernah nanya. Ya, Pak Lokeng Hong, bukan Pak Lokeng Hong yang nanya. Ada audiens nanya bagaimana pandangan Pak Lokeng Hong terkait Garuda Indonesia. Itu ditanyakan ketika Garuda Indonesia bukan di angka sekarang. Sekarang masih di bawah 100 ya. Yang disampaikan Pak Lokeng Hong bukan PBV, bukan PER dulu, bukan valuasinya dulu. Tapi beliau ngomong, penerbangan ke Indonesia tiketnya mahal. Di Indonesia mahal. Yang malah mulahan ke luar negeri. Terus kemudian sewa pesawat, sewa lokasi perawatan pesawat, biaya bahan bakar, tiketing dan sebagainya. Jadi yang Pak Lokeng Hong lihat itu bukan valuasinya dulu, bukan valuasi, bukan, tapi industrinya dulu. Nah ini guys, ini yang mau gue sampaikan guys, gitu. Nah bagi lo yang memang berada di perusahaan-perusahaan dengan valuasi murah, ya, atau PBV murah lah, valuasi PBV murah, hati-hati, lu harus lihat historinya. Jangan-jangan ini perusahaan selama beberapa tahun ke belakang, makanya kan gue selalu ngeliat histori dari sebuah PBV. Jangan-jangan itu dalam beberapa tahun ke belakang memang PBV-nya murah. Nah, itulah saham yang dikatakan value trap. Lu kalau misalkan ngelihat sekilas cuman di RTI aja, lu kan cuman lihat di waktu berjalan itu kan, saat ini kan, oh ini PBV-nya murah. Ternyata ketika lu lihat dalam beberapa tahun ke belakang, memang dia selalu dihargai murah oleh market, yaitulah yang namanya value trap. Jadi saham yang dirasa lu murah, tapi sebenarnya saham itu nggak kemana-mana, selalu dijual murah oleh market, selalu direspon murah oleh market, sehingga ya PBV-nya terus-terusan 0, nggak bisa dia jadi PBV 0, jadi PBV 1 bahkan 2, nggak bisa. Sedangkan ada perusahaan lain yang PBV-nya 1, ternyata dia bisa terus naik, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Kayak gitu guys, karena memang sekali lagi ya, jangan salah kaprah soal PBV. Karena PBV bukan satu-satunya indikator terbaik yang bisa digunakan untuk screening saham. Dan jangan sampai hanya karena PBV lu kehilangan momentum. Ternyata saham yang PBV-nya lebih mahal bisa naik-naik terus, kayak gitu guys. Itu aja guys ya. Tapi bukan berarti PBV nggak penting. Jadi lu juga jangan salah kaprah mengatakan, oh Jaki nggak ini. Enggak. Karena di portofolio gua pun ada saham-saham yang PBV-nya di atas 1,
bahkan di atas 2. Ada saham-saham yang PBV-nya di bawah 1. Kayak gitu guys. Lu cuman yang mau gue sampaikan adalah lu harus hati-hati dan jangan terjebak serta jangan salah kaprah soal price to book value. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.